Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah sensus dalam Bilangan pasal 1, pasal berikutnya menjelaskan bagaimana umat Israel harus berkemah. Ini bukan sekedar pengaturan logistik, ini adalah pernyataan teologis yang sangat dalam. Kemah suci berada di tengah-tengah umat. Seluruh kehidupan Israel diatur mengelilingi hadirat Allah. Kemah pertemuan ditempatkan di tengah perkemahan. Semua suku mengelilinginya dari berbagai arah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan umat Tuhan harus berpusat pada Allah. Bukan Tuhan yang mengelilingi kehidupan manusia, tetapi manusia yang mengatur hidupnya mengelilingi Tuhan. Setiap suku memiliki posisi yang jelas di utara, selatan, timur, dan barat. Tidak ada yang ditempatkan sembarangan. Ini menunjukkan bahwa dalam umat Tuhan, setiap orang memiliki tempat dan peran yang ditentukan oleh Allah. Perkemahan Israel bukanlah kekacauan, melainkan tersusun rapi. Allah adalah Allah keteraturan. Kehidupan rohani yang sehat akan tercermin dalam kehidupan yang tertata. Kemah suci bukan sekedar simbol, tetapi tanda kehadiran Allah. Israel hidup dengan kesadaran bahwa Allah ada di tengah mereka. Ini adalah inti kehidupan umat Tuhan, hidup di hadapan Allah. Bilangan pasal 2 menunjuk kepada Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di sini memiliki makna berkemah. Yesus adalah penggenapan kemah suci, Allah yang tinggal di tengah manusia. Dan sekarang melalui Roh Kudus, Allah tinggal di dalam umat-Nya. Renungan ini mengajarkan bahwa Allah harus menjadi pusat kehidupan kita. Setiap orang memiliki tempat dalam rencana Tuhan. Kehidupan yang tertata mencerminkan iman yang sehat. Hadirat Tuhan harus disadari setiap hari. Kristus adalah pusat hidup orang percaya. Di zaman ini, banyak orang menjadikan Tuhan sebagai tambahan, bukan pusat. Namun, firman Tuhan mengingatkan, hidup yang benar adalah hidup yang berpusat pada Allah. Bilangan pasal 2 mengajarkan bahwa umat Tuhan tidak hidup sembarangan. Seluruh kehidupan mereka diatur mengelilingi hadirat Allah. Dan di dalam Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadikan Dia pusat dari seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup di tengah umat-Mu, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami sering menempatkan hal lain sebagai pusat hidup kami. Ajari kami menjadikan Engkau sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuntun hidup kami agar tertata sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.